Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis dengan NIM 230401076 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan PSAK 115 dan PSAK 116 terhadap kinerja keuangan dengan leverage sebagai variable control pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2025. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Prima Priliana Rambe yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Indonesia telah melakukan konvergensi standar akuntansi ke International Financial Reporting Standards atau IFRS, yang menjadi salah satu bentuk konvergensi tersebut adalah penerapan PSAK 115 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 116 yang mengatur pengakutansi sewa. Sektor properti dan real estate ini merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh kedua standar tersebut karena PSAK 115 sendiri mengubah metode pengakuan pendapatan dari pendekatan persentase penyelesaian menjadi pendekatan pengalihan pengendalian kepada pelanggan. Sementara itu, PSAK 116 juga mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, dan perubahan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi laba dan kinerja keuangan perusahaan sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama itu, perubahan pengakuan pendapatan akibat PSAK 115 dapat mempengaruhi laba perusahaan. Lalu juga PSAK 116 mengubah struktur untuk aset dan liabilitas perusahaan sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh PSAK 115 dan PSAK 116 secara bersamaan. Dan yang terakhir, penggunaan leverage sebagai variabel kontrol masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuatlah rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apakah penerapan PSAK 115 berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah penerapan PSAK 116 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Apakah leverage sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya memakai dua teori sebagai landasan teorinya, yaitu teori sinyal dan teori keagenan. Yang pertama itu ada teori sinyal atau signaling theory, di mana teori sinyal ini menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana perusahaan dalam memberikan informasi kepada investor. Penerapan PSAK 115 dan 116 diharapkan meningkatkan kualitas serta transparansi laporan keuangan sehingga menjadi sinyal positif bagi investor. Yang kedua ada teori keagenan atau agency theory, yaitu menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan penerapan PSAK 115 dan PSAK 116, asimetri informasi dapat dikurangi karena standar tersebut meningkatkan transparansi laporan keuangan. Lalu ada variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada variabel dependent. Dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproyeksikan menggunakan net profit margin atau NPM. NPM dipilih karena mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Lalu, variabel independen yang pertama itu adalah PSAK 115 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lalu, yang kedua itu PSAK 116 yang mengatur perlakuan akuntansi atas sewa. PSAK 116 mewajibkan perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sehingga dapat mengubah struktur keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan leverage sebagai variabel kontrol dengan debt to asset ratio atau DAR, dan leverage ini digunakan karena tingkat utang perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara langsung sehingga perlu dikendalikan agar pengaruh PSAK 115 dan 116 dapat diamati secara lebih akurat. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil yang beragam. Ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa penerapan PSAK 72 dan 73, yang sekarang sudah diganti ya namanya menjadi 115 dan 116 ini, berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan properti. Namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian mengenai PSAK 116 juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap profitabilitas dan struktur keuangan perusahaan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.
Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian PSAK 115 dan PSAK 116 secara bersamaan dengan leverage sebagai variabel kontrol pada perusahaan properti dan real estate periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 115 dan PSAK 116 merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan di sini diproyeksikan dengan net profit margin atau NPM, dan leverage yang diukur dengan debt to asset ratio atau DAR digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh struktur modal perusahaan terhadap kinerja keuangan. Adapun 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah penerapan PSAK 115 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, penerapan PSAK 116 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian, yaitu objek dan ruang lingkup penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate ya, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2025. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas atau explanatory. Lalu data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau situs resmi perusahaan. Nah, di sini ada operasionalisasi variabel, yang dimana variabel dependennya itu kinerja keuangan, itu diukur dengan NPM dengan pengukuran laba bersih dibagi penjualan bersih. Lalu ada PSAK 115 dan PSAK 116 yang diukur menggunakan variabel dummy, di mana untuk satu itu untuk perusahaan yang telah menerapkan standar akuntansi ini, dan untuk 0 itu untuk perusahaan yang belum menerapkan standar akuntansi ini. Lalu yang untuk variabel kontrolnya itu leverage, itu kita pakai pengukuran DAR atau debt to asset ratio, di mana rumusnya itu total utang dibagi total aset. Lalu selanjutnya ada populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi ini dipilih karena merupakan sektor yang paling terdampak oleh penerapan PSAK 115 dan PSAK 116. Lalu untuk sampel ini, teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling, di mana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 44 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Untuk kriterianya itu, ada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di B pada per 31 Desember 2025, lalu dikurangi perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten selama periode 2021 sampai 2025 karena ada delisting atau listing baru, lalu dikurangi dengan perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, secara berturut-turut, dikurangi perusahaan yang laporan keuangannya tidak disajikan dalam rupiah, dikurangi perusahaan yang mengalami merger atau akuisisi atau data tidak lengkap, sehingga diperoleh perusahaannya yaitu 44 dan dikali dengan periode penelitian yaitu 5 tahun, maka didapatlah 220 sampel untuk penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah metode analisis. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik antara common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Lalu ada uji asumsi klasik dan model regresi, di mana sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Model regresi data panel digunakan adalah net profit margin sama dengan alpha ditambah beta 1 PSAK 115 ditambah beta 2 PSAK 116 ditambah beta 3 DAR atau debt to asset ratio ditambah error. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R. Baik, sekian presentasi saya.
Saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dampak penerapan PSAK 115 dan PSAK 116 terhadap kinerja keuangan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.